tentang Museum Lubang Buaya, di mana museum ini didirikan untuk mengenang para 7 perwira yang dibunuh dan diculik oleh salah satu anggota yang mengaku sebagai gerakan 30 September. Pada tanggal 30 September malam hingga 1 Oktober 1965, beberapa anggota militer yang dipimpin oleh Letnan Kolonel untuk seorang perwira pengawal Presiden Soekarno melakukan aksi penculikan terhadap 7 perwira tinggi Angkatan Darat. Mereka mengklaim melakukan operasi ini untuk menyelamatkan Presiden Soekarno dari ancaman kudeta yang mereka sebut sebagai Dewa Jenderal. Menjadi korban tragedi ini adalah Letnan Jenderal Ahmad Yani, Major Jenderal R. Suprapto, Major Jenderal M.T. Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parma, Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomi Harjo, dan Pierre Tendia. Peristiwa ini membawa dampak besar bagi Siti yang memperlihatkan peristiwa kelam tersebut. Yang pertama, sumur Lubang Buaya, di mana sumur ini asli tempat pembuangan para jenazah 7 perwira. Lalu diorama yang menggambarkan peristiwa G30 SPKI, termasuk adegan penyiksaan dan pembunuhan para perwira. Rumah penyiksaan, di mana ini adalah replika bangunan tempat para korban dibawa sebelum akhirnya dibunuh. Pakaian dan barang-barang pribadi korban. Terakhir ada Monumen Pancasila Sakti. Monumen utama di museum ini didirikan untuk menghormati para korban. Halo, perkenalkan saya Daya Putri. Di sini kita akan menuju ke Museum Paseban. Nah, jadi di Museum Paseban ini isinya ada diorama-diorama dari peristiwa G30 SPKI. Nah, daripada penasaran isinya ada apa aja sih? Yuk kita langsung masuk aja. Di sini ada diorama penculikan beberapa Mayor Jenderal. Dan pertama di sini ada penculikan Mayor Jenderal M.T. Haryono. Nah, di sini ada diorama penculikan dari Mayor Jenderal R. Suprapto. Selanjutnya di sebelah sini ada diorama dari penculikan Mayor Jenderal S. Parman. Nah, kemudian di sebelah sini ada lagi diorama dari penculikan Brigadir Jenderal Sutojo dan juga dari Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan. Penculikan Brigadir Jenderal Sutojo terjadi pada tanggal 1 Oktober 1965 pada dini hari. Pasukan penculiknya Auditor Jenderal Militer atau Inspektur Kehakiman AD, Brigjen Sutojo S, berangkat dari Desa Lubang Buaya berkekuatan 1 peleton resimen Cakrabirawa yang dipimpin oleh Serma Surono. Nah, selanjutnya yang terakhir di sini ada diorama dari penculikan Letnan 1 CZI PA Tendean. Halo, perkenalkan nama saya Disiono Ariza. Di sini saya sedang berada di ikon dari Monumen Pancasila Sakti. Ayo ikutin. Disinilah di Lubang Buaya, sebuah tempat saksi sejarah yang penuh dengan kenangan kelam dan perjuangan, berdiri Monumen Pancasila Sakti. Monumen ini tidak hanya sebuah bangunan, tetapi lambang pengorbanan kebangkitan dan tekad bangsa Indonesia dalam mempertahankan Pancasila, dasar negara kita. Setiap patung ini melambangkan 7 pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa berdarah 30 September 1965. Mereka adalah saksi bisu dari kejamnya pemberontakan yang hendak mengubah ideologi bangsa. Mayor Jenderal Anumerta Suprapto, Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Anumerta M.T. Haryono, Letnan Jenderal Anumerta S. Parman, Brigadir Jenderal Anumerta D.I. Panjaitan, Mayor Jenderal Anumerta Sutoyo Siswomi Harjo, dan Kapten Cizi Anumerta Piers Andreas Tendean. Mereka semua telah memberikan jiwa dan raganya untuk mempertahankan keutuhan bangsa dan Pancasila. Di sini, relief-relief ini menceritakan kisah kelam bangsa kita, pemberontakan, pengkhianatan, hingga pengorbanan yang dilakukan oleh para pahlawan demi membela Pancasila dari rongrongan ideologi lain. Di sana, patung burung Garuda dengan gagah membentangkan sayapnya. Garuda adalah lambang negara Indonesia, sementara Pancasila yang berada di tengah dadanya merupakan fondasi yang harus dijaga dan dilestarikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Ya, ini berikut adalah rumah penyiksaan dari peristiwa tahun 1965
di mana para PKI melakukan aksi kejinya terhadap beberapa jenderal kita. Saya, Aizan Syafrazi, ingin menjelaskan tentang promo penyiksaan ini. Ini adalah salah satu kejadian yang begitu memilukan terhadap jenderal-jenderal kita. Bisa kita ini ibaratkan tuh PKI melakukan tindakan kejinya, itu lalu melakukan penyiksaan terhadap beberapa jenderal kita, lalu mayatnya itu dibuang ke dalam lubang buaya. Nah, rumah ini itu menyimpan berbagai kisah dan sesuatu yang kita tidak ketahui. Kemudian setiap sudutnya membawa kembali kenangan kita terhadap peristiwa yang terjadi pada 1965 tersebut. Nah, terus peristiwa ini juga meninggalkan luka mendalam bagi bangsa, di mana menjadi pengingat atas konflik yang terjadi pada tahun tersebut, adanya pemberontakan dari gerakan PKI tersebut. Nah, itu adalah salah satu kumpulan dari komunis. Kemudian sekarang rumah ini telah dibikin dioramanya dengan beberapa diorama yang telah diperagakan dengan audionya. Kita bisa mendengar begitu kejamnya itu yang telah terjadi dan juga begitu nahasnya yang terjadi juga. Lubang Buaya telah dijadikan monumen untuk mengenang para pendahulu kita atau para pahlawan yang telah berjuang untuk memenangkan perang terhadap komunis, dan pahlawan ini juga disebut pahlawan revolusi yang telah gugur dalam peristiwa tersebut. Diharapkan untuk tidak hanya melihat, tapi juga menguasai tentang materi-materi yang ada di sini. Kemudian kita meresapi tentang kejadian tersebut. Nama saya Ridho Arifin. Di belakang saya adalah sebuah tempat sejarah yang mana tempat tersebut menjadi salah satu saksi sejarah kelam yang dialami oleh Republik Indonesia. Di tempat ini terdapat sebuah sumur tua yang kini dikenal sebagai Sumur Lubang Buaya. Namun sumur itu adalah sumur yang menelan korban para pahlawan revolusi di malam 30 September 1969. Pada malam itu mereka dibawa oleh pasukan gerakan 30 September ke markas rahasia mereka. Kemudian mereka tersebut diinterogasi, disiksa, dan dibunuh dengan keji di markasnya. Kemudian jasad mereka dibawa dengan cara diseret dan dimasukkan ke dalam sebuah sumur tua, yaitu Sumur Lubang Buaya. Sumur Lubang Buaya. Sumur ini berkedalaman sekitar 13 meter dan berdiameter kecil. Para pahlawan tersebut dimasukkan ke lubang-lubang kecil itu. Kemudian setelah mereka masuk, mereka ditembaki dari atas oleh para gerakan 30 September. Namun, takdir berkata lain. Mereka disembunyikan di dalam sumur tersebut pada tanggal 3 Oktober 1969. Jasad mereka akhirnya ditemukan oleh pemerintah. Kini, area Lubang Buaya menjadi tempat untuk para masyarakat mengenang jasa-jasa pahlawan revolusi dan juga mengenang bagaimana kekejian para gerakan 30 September tersebut di malam 30 September. Terima kasih.